Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, pemerintahan Donald Trump justru menghadapi tekanan yang semakin besar. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, pemerintahan Donald Trump justru menghadapi tekanan yang semakin besar, termasuk dari internal Partai Republik sendiri. Mulai dari perseteruan Trump dengan anggota DPR dari Partai Republik, pengesahan resolusi kekuasaan perang di Senat Amerika Serikat, hingga adu mulut panas antara petinggi militer dan anggota Kongres saat membahas perang Iran. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik dengan Iran kini bukan hanya menjadi persoalan luar negeri, tetapi juga mulai memanaskan pertarungan politik di Washington. Lantas sejauh mana perang Iran mulai memicu perpecahan di internal pemerintahan dan politik Amerika Serikat? Simak ulasannya hanya di One News Teropong. Perang Iran mulai memicu gesekan di internal Partai Republik setelah Donald Trump menyerang anggota DPR dari partainya sendiri, Thomas Massie. Dalam acara kampanye di Kentucky, sejumlah pendukung Massie justru menyuarakan kekecewaan terhadap Trump dan membela sikap politik Massie yang dianggap tetap independen. Trump sebelumnya mendukung lawan politik Massie dalam pemilihan pendahuluan setelah anggota DPR itu beberapa kali berbeda sikap dengan Trump, termasuk soal perang Iran. Situasi ini memperlihatkan mulai munculnya perbedaan pandangan di internal Partai Republik terkait arah kebijakan Trump di tengah konflik dengan Iran. Can you speak a little bit about your post on True Social on Iran and what was the decision and why you didn't attack? Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major Para attack. pendukung anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Presiden Donald Trump dan membela independensi anggota DPR tersebut dalam sebuah acara kampanye di Kentucky pada hari Senin 18 Mei, sehari sebelum pemilihan pendahuluan yang dipantau ketat. Pada pertemuan di Vanceburg, para peserta berbaris untuk menyapa Massie, berjabat tangan dan berfoto. Dengan beberapa di antaranya mendukung penolakannya terhadap tekanan dari Trump dan sekutunya. Chad Davis yang telah 3 kali memilih Trump mengkritik Trump karena menargetkan Massie, menggambarkan pendekatan presiden sebagai tindakan yang kasar. Komentar tersebut muncul ketika Trump telah memberikan dukungannya kepada penantang Massie dalam pemilihan pendahuluan. Mantan anggota SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat Ed Kellurian yang meningkatkan persaingan di dalam Partai Republik menjelang pemungutan suara hari Selasa. Pendukung lainnya, Erin Brantley, mengatakan bahwa perbedaan pendapat di dalam partai harus diterima daripada dihukum. Massie yang dikenal karena berbeda pendapat dengan kepemimpinan partai dan menentang Trump dalam isu-isu penting telah menjadi ujian pengaruh mantan presiden tersebut terhadap pemilih Republik. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada hari Senin 18 Mei menggalang dukungan untuk Ed Kellurian. Trump telah menargetkan Massie, seorang Republikan yang telah menentang presiden di Kongres terkait undang-undang penting dan perang Iran, serta memimpin upaya partainya untuk merilis berkas pemerintah tentang mendiang pengusaha dan terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Tekanan terhadap Donald Trump juga mulai datang dari Senat Amerika Serikat terkait perang Iran. Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi kekuasaan perang yang bertujuan membatasi keterlibatan militer Amerika dalam konflik dengan Iran, kecuali mendapat persetujuan resmi dari Kongres. Langkah ini menjadi pukulan politik bagi Trump di tengah perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Sejumlah senator Partai Republik bahkan ikut mendukung resolusi tersebut bersama mayoritas anggota Demokrat. Situasi ini menunjukkan mulai munculnya perbedaan sikap di internal Partai Republik terkait perang Iran dan kewenangan Trump dalam mengambil keputusan militer. Meski sudah disahkan di Senat, resolusi tersebut masih menghadapi jalan panjang sebelum benar-benar bisa diberlakukan. Holly, Husted, Lee, Moran, Scott of Florida, and Scott of South Carolina. Senat
Senat Amerika Serikat pada hari Selasa 19 Mei mengesahkan resolusi kekuasaan perang yang akan mengakhiri perang Iran kecuali Presiden Donald Trump memperoleh otorisasi Kongres. Sebuah teguran langka terhadap pemimpin Partai Republik tersebut 80 hari setelah pasukan Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran. Pemungutan suara pada langkah prosedural untuk mengesahkan resolusi tersebut adalah 50-47. Karena 4 anggota Partai Republik yang merupakan rekan Trump memberikan suara bersama semua anggota Partai Demokrat kecuali 1 orang yang mendukung. Tiga anggota Partai Republik absen dalam pemungutan suara. Hasilnya adalah kemenangan bagi para anggota parlemen yang telah berpendapat bahwa Kongres bukan presiden yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengirim pasukan ke medan perang sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Namun itu hanya pemungutan suara prosedural dan resolusi tersebut menghadapi rintangan berat sebelum berlaku. Bahkan jika akhirnya lolos di Senat yang beranggotakan 100 orang, resolusi tersebut juga harus lolos di Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik. Dan memperoleh mayoritas 2/3 di kedua Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk dapat bertahan dari veto Trump yang diperkirakan. Partai Republik pemimpin Trump telah memblokir 7 upaya sebelumnya untuk memajukan resolusi serupa di Senat tahun ini. Mereka juga telah menghentikan 3 resolusi kekuasaan perang dengan suara tipis di DPR tahun ini. Senator John Fetterman dari Pennsylvania adalah satu-satunya Demokrat yang memilih menentang langkah tersebut. Anggota Partai Republik Rand Paul dari Kentucky, Susan Collins dari Maine, dan Lisa Murkowski dari Alaska memilih mendukung. Begitu pula Senator Bill Cassidy dari Louisiana. Beberapa hari setelah ia kalah dalam pemilihan pendahuluan dari lawan yang didukung oleh Trump. Partai Republik dan Gedung Putih mengatakan tindakan Trump adalah legal dan sesuai dengan haknya sebagai panglima tertinggi untuk melindungi Amerika Serikat dengan memerintahkan operasi militer terbatas. Perdebatan soal perang Iran juga memanas di Kongres Amerika Serikat. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper terlibat adu mulut dengan anggota DPR dari Partai Demokrat Seth Moulton saat membahas hasil operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Moulton mempertanyakan arah perang yang dinilai belum menghasilkan perubahan besar, mulai dari belum adanya kesepakatan nuklir hingga Selat Hormuz yang masih belum kembali terbuka sepenuhnya. Ia juga menyinggung besarnya resiko dan korban yang harus ditanggung Amerika Serikat akibat konflik tersebut. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Brad Cooper yang menegaskan militer Amerika Serikat telah mencapai seluruh target operasi mereka di Iran. Meski gencatan senjata masih berlangsung, perdebatan panas di Kongres memperlihatkan perang Iran masih menjadi sumber ketegangan politik besar di Amerika Serikat.
Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper terlibat adu mulut panas dengan anggota DPR Amerika Serikat saat rapat Kongres membahas perang melawan Iran. Ketegangan muncul ketika anggota Kongres dari Partai Demokrat Seth Moulton mempertanyakan efektivitas operasi militer Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Congressman, to reiterate, the United States does not deliberately target Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I The heard that in your investigation- opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not And- take and what- responsibility and- for something we very obviously did. and what- Dalam sidang yang berlangsung Selasa 19 Mei 2026, Moulton menilai situasi perang justru menunjukkan Amerika Serikat berada di posisi yang merugikan. Mantan personel Korps Marinir Amerika Serikat itu menyoroti belum adanya kesepakatan nuklir maupun pembukaan kembali Selat Hormuz sejak perang pecah. Ia juga menyebut operasi militer terhadap Iran sejak 28 Februari lalu tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Moulton bahkan mempertanyakan berapa banyak lagi warga Amerika yang harus menjadi korban akibat keputusan perang tersebut. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Brad Cooper yang selama ini dikenal tenang dalam berbagai forum militer. Dengan nada tegas, Cooper menyebut komentar anggota Kongres tersebut sebagai pernyataan yang sepenuhnya tidak pantas. Sebelumnya, Cooper mengeklaim militer Amerika Serikat telah berhasil mencapai seluruh target operasi dalam perang melawan Iran. Meski gencatan senjata masih berlangsung sejak 8 April, perdebatan sengit di Kongres menunjukkan konflik Iran masih memicu ketegangan politik besar di Amerika Serikat. With all due It's not a respect, statement, it's a question. You're not recognized gentleman from with all due Tennessee, respect, Let me ask too, since the conflict has begun, how many drones and missiles has Iran launched? And how many of those have targeted civilian sites? And can you give us some examples of the civilian targets that have been struck by those drones and missiles? Yeah, Congressman, I think the specific number of drones and missiles are best addressed in a classified form, which follows this. I'll talk about there. But what I can say here is Iran Can you just deliberately... give us orders of magnitude, hundreds, thousands? Thousands. Okay. What I can say here is Iran deliberately targeted civilians in the Middle East at least 1,000 times. We've seen many of this play out on TV. Restaurants in Bahrain, restaurants in neighborhoods in UAE, the same thing in Kuwait and Saudi Arabia. We saw before our very... Perang Iran kini bukan lagi sekedar persoalan luar negeri bagi Amerika Serikat. Konflik tersebut mulai memicu gesekan politik di Washington. Mulai dari perbedaan sikap di internal Partai Republik, upaya Kongres membatasi langkah militer Donald Trump, hingga perdebatan panas antara petinggi militer dan anggota Parlemen Amerika Serikat. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, situasi ini menunjukkan tekanan terhadap pemerintahan Trump justru semakin besar dari dalam negeri sendiri. Pemirsa, sekian rangkuman mengenai memanasnya perdebatan politik di Amerika Serikat terkait perang Iran dan tekanan yang mulai dihadapi pemerintahan Donald Trump. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di kanal YouTube TV One News.com.